Wah, hati-hati mas, jangan ganti oli sembarangan. Nggak ada tempat teduhan lagi. Gimana ini? Waduh, ada apa tuh teman-teman? Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hafid. Malam ini, ini ngidam saya lagi nih sebenarnya. Kemarin di perjalanan lalu kan saya sempat mention ya, saya pengen banget panturan malam-malam, udah lama enggak. Terakhir kan dari Jogja ke Jakarta itu, ya tapi kan itu perjalanan pulang ya, bukan perjalanan berangkat gitu. Nah kali ini saya mau ajak teman-teman semua, kita panturan full malam nih teman-teman. Untuk set tujuannya saya stay mungkin di Semarang ya teman-teman. Bukan mungkin, di Semarang teman-teman. Dari sini paling kita cepet aja teman-teman, biar segera masuk ke Pantura ya teman-teman ya. Sekarang posisi di Kalimalang nih, sudah jam 8 ya teman-teman ya. Sengaja berangkat jam 8 biar bisa full malam tentunya teman-teman. Oke, kita gas ya teman-teman. Kira-kira suasana malam ini Kalimalang ya kayak gini ya teman-teman ya. Tadi saya dari Jatiwaringin itu sebenarnya nggak macet sih, ya padat aja gitu teman-teman. Ramai ya karena sekarang masih jam 8 ya. Ini posisi sudah mendekat ke daerah Galaksi nih teman-teman yang tahu kalau sering lewat Kalimalang sampai Bekasi ya. Tapi sih nggak tahu juga ya kalau di Bekasinya seperti apa. Apakah padat atau lancar? Kalau asumsi saya ya, logikanya kan kita banyak libur ya teman-teman ya. Sekarang tanggal 22 ya teman-teman. Minggu depan itu kan hari Jumat, libur lagi tuh. Jadi sih sepertinya banyak orang yang menahan untuk keluar ya, biar bisa pergi saat long weekend gitu teman-teman. Enak sih kalau jalanan kayak gini ya. Kita jadi stresnya sedikit gitu teman-teman. Sebelum menuju ke Pantura, kita stresnya sedikit. Saya tadi mengkhawatirkan daerah Kalimalang itu macet ya teman-teman, tapi sepertinya sampai nanti enggak sih kayaknya. Kalau melihat situasi di sini ya teman-teman ya. Pokoknya dari sini sampai Cikampek kita cepet aja ya teman-teman ya. Saya udah nggak sabar nikmatin Pantura malam-malam teman-teman. Untuk kamera sementara saya taruh di neck holder dulu ya teman-teman ya. Jadi dia posisinya ada di dada nih sekarang. Mudah-mudahan view-nya masih bagus. Ini saya taruh di dada karena tadi ya mengantisipasi kalau macet, biar nggak terlalu stres gitu teman-teman. Jadi saya masih bisa buka kaca. Seperti yang saya mention ya di perjalanan sebelumnya, saya tuh kan gampang keringetan ya teman-teman ya. Jadi saya butuh udara segar gitu. Kalau kacanya ditutup kan nggak ada angin yang masuk gitu ya teman-teman ya. Tapi ternyata ya syukur nggak terlalu macet ya teman-teman ya. Malah cenderungnya ini sih lancar sih. Tidak sampai 20 menit ya teman-teman sudah bisa melintasi kota Bekasi nih. Sekarang kita menuju Tambun ya teman-teman ya. Sekalian mau ngomongin plan riding ya. Kalau untuk plan riding sih nggak ada yang gimana-gimana banget ya teman-teman ya. Karena kita langsung set tujuan ke Semarang kota ya teman-teman ya. Paling ya standar-standar aja ya, seperti yang udah-udah. Biasanya kan saya 1,5 jam sampai 2 jam istirahat ya teman-teman ya. Dari istirahat kecil terus istirahat besar ya, tergantung situasi aja teman-teman. Kalau memang masih fit, masih seger, ya kita istirahat kecil aja, minum, berdiri sebentar sekitar 10 menit, terus lanjut jalan lagi. Tapi kalau dirasa ya capek, ya kita istirahat lebih lama ya, maksimal 30 menit teman-teman. Kalau ngantuk ya tidak ada maksimalnya. Gitu aja teman-teman. Pokoknya dari sini saya mau main cepet aja teman-teman, biar langsung bisa bergabung ke Pantura ya teman-teman ya.
Jam 9:05 ya teman-teman ya. Posisi sudah di Karawang nih. Kalau dari sini sih speed rate sebaiknya dijaga ya teman-teman ya, karena banyak lobang-lobang yang nggak kelihatan baru diomongin. Sampai dengan paling nggak sampai Indramayu ya teman-teman ya. Kita harus lebih waspada teman-teman. Sesuai dengan pengalaman kita ya teman-teman ya, beberapa kali lewat Pantura memang yang jelek itu setidaknya yang kita tahu sampai Indramayu ya teman-teman ya, sampai daerah Pamanukan lah, sampai menuju ke Cirebon itu masih banyak permukaan jalan yang hancur ya teman-teman ya, berlubang. Jadi buat teman-teman ya lebih diperhatikan speednya, terus kewaspadaannya ya teman-teman ya. Apalagi untuk teman-teman yang jalan malam kayak kita sekarang ini, hati-hati teman-teman. Oke teman-teman, sekarang jam 9:30 nih. Kita sudah bisa tiba di Simpang Jomin ya teman-teman ya. Kenapa harus Simpang Jomin? Karena bagi saya Pantura itu baru terasa di Simpang Jomin ya teman-teman ya. Ada juga mungkin sebagian dari teman-teman lainnya yang menganggap Pantura itu setelah Pamanukan. Kalau bagi saya ya Simpang Jomin teman-teman ya. Karena zaman dulu kan kita kalau mudik naik mobil keluarnya ya Cikampek ya teman-teman ya, untuk kemudian bergabung dengan pemudik-pemudik lainnya di Simpang Jomin sampai ke arah timur ya teman-teman ya, ke kampung halaman masing-masing. Mungkin saya mau cari tempat rest dulu ya teman-teman ya, karena sudah 1,5 jam riding. Saya haus. Saya lupa ya pom bensin ini tuh yang PW apa enggak ya, saya lupa deh. Oh iya, bisa di sebelah sana teman-teman. Kita istirahat. Kalau terlalu dekat sama mesin dispensernya ini terlalu bau. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi habis minum-minum sedikit, terus berdiri sebentar biar pantat nggak cepat pegel ya teman-teman ya, nggak cepat panas. Terus sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Posisi masih sama ya teman-teman ya, masih di daerah Cikampek teman-teman. Ini sekarang jam 10:50 teman-teman. Ya kurang lebih begini ya teman-teman, yang rindu sama Panturaan malam-malam virtual dulu teman-teman. Sebenarnya kalau menurut saya untuk sekarang-sekarang ini masih kurang safety ya teman-teman ya, karena masih banyak lubang tadi dari arah Karawang ya teman-teman ya. Masuk ke Karawang terus ke arah Jomin itu lumayan ya lubangnya teman-teman, suka ngagetin gitu. Terus lanjut dari Jomin ke arah Pamanukan, seingat saya kemarin juga masih parah ya, kita lihat bareng-bareng teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau melintas malam di Pantura, mau Pantura race, ditahan dulu teman-teman speednya. Mungkin baru bisa Pantura race-nya di setelah Pamanukan ya teman-teman ya. Ya begini teman-teman, tadi kita sambil ngobrol-ngobrol juga banyak banget kan lubangnya. Mungkin tips untuk teman-teman ya, untuk menjaga ya teman-teman ya, jangan sampai terjadi kenapa-napa gitu kalau ngajar lubang ya. Tekanan bannya disesuaikan teman-teman. Kalau saya pakai soft compound ya, depan itu saya pakai 23 sampai 24 teman-teman. Kalau belakang saya pakai 26 sampai 28. Saya dapat angka 22 sampai 24 untuk ban depan, dan belakang 26 sampai 28 itu karena coba-coba ya teman-teman ya. Ban soft compound tuh kalau kita samain sama
ban medium ya teman-teman ya, itu keras sekali. Nah untuk ban yang sekarang saya pakai ini, depan MP27 FDR, belakang itu IRC MBR 110 ya teman-teman. Buat saya itu pas gitu ya teman-teman ya, tidak lembek ya teman-teman ya, karena dia kan soft compound juga ya, jadi gampang panas bannya, jadi tekanan bannya juga cepat untuk tingginya teman-teman. Apalagi kalau dipakai di siang hari. Setelah saya coba-coba, ini ya paling pas ya teman-teman ya, tidak terlalu keras, tidak lembek, pas lah pokoknya. Lalu untuk persiapan lainnya, belajar dari pengalaman ya teman-teman ya. Shock breaker belakang sih saya belum ganti, tapi jok saya tanam latex ya teman-teman ya, ternyata nyaman sekali ya. Walaupun secara look saya sih lebih seneng jok yang ceper-ceper gitu, tapi karena kita sering touringnya bersama Neng nih, jadi ya perlu penyesuaian lah. Yang penting kita nyaman ya teman-teman ya. Hancur sekali teman-teman. Nah ini kan kalau teman-teman speed rate-nya tinggi kan bahaya sekali ya. Kadang-kadang kita nggak sadar teman-teman, tiba-tiba ngelihat lobang gitu, bawaannya pengen ngerem dadak. Itu kan bahaya sekali ya, di belakang ada kendaraan gitu, wah. Jadi kalau saya ya lebih baik lambat asal selamat teman-teman. Sudah masuk Kabupaten Subang teman-teman, tidak terasa ya. Jam 10 pas sekarang. Saya ingatkan sekali lagi teman-teman, jangan ganti oli sembarangan ya teman-teman ya. Salah-salah nanti seher teman-teman atau piston teman-teman bisa baret ya teman-teman ya. Kan gak lucu teman-teman, pulang-pulang ngebul ya kan. Jadi pilihlah oli yang berkualitas. Untuk keadaan sekarang ini Minggu malam ya teman-teman ya, malam Senin. Sejauh ini sampai Kabupaten Subang ini lancar-lancar aja ya teman-teman ya, nggak ada isu yang gimana-gimana. Karena memang besok juga sudah masuk kerja ya teman-teman ya, jadi mungkin kepadatannya juga tidak terlalu padat ya teman-teman ya. Wah hati-hati mas, jangan ganti oli sembarangan. Tapi kalau ganti oli di situ berapa duit sih teman-teman? Waduh, tiba-tiba hujan teman-teman. Kita berhenti apa gas dulu nih ya? Kita gas dulu aja deh. Nanti kalau udah rada deres baru kita melipir berhenti teman-teman. Antara kita tunggu atau langsung pakai jas hujan aja ya. Karena perjalanan kan masih panjang nih teman-teman ya. Kita kan ke arah Semarang ya teman-teman ya. Berarti kan mungkin ya baru bisa tiba itu matahari terbit teman-teman ya, mungkin sekitar jam 6 kali ya. Kalau kita berhenti dulu sekarang, waduh, mulurnya terlalu lama teman-teman. Kita tes dulu teman-teman. Saya tadi udah feeling sih, soalnya tadi pas sampai daerah mana ya, itu kok udaranya kok kayak nggak enak gitu, panas-panas nggak enak, kayak mau hujan gitu loh teman-teman. Bener. Ini sih masih Kabupaten Subang ya teman-teman ya, kayaknya sih aman teman-teman. Ternyata mudah-mudahan berhenti ya. Nih berhenti sih hujannya. Saya belum pernah deh teman-teman touring tuh nggak kena hujan gitu. Selalu kena hujan. Ini motor kan bersih banget teman-teman ya. Saya sebelum jalan saya cuci, terus saya kasih apa sih namanya tuh kalau buat body doff tuh, jadi biar lebih deep warnanya gitu ya. Hujan. Sepertinya sih tadi cukup deras ya teman-teman ya. Ini becek banget tuh. Saya nggak mengantisipasi ini sih, nggak mengantisipasi akan hujan gitu.
Kan biasanya kita ada omong-omong ya di awal ya, ngomongin cuaca apa. Nah di perjalanan ini tuh tadi saya dari awal tuh yakin gitu, kayaknya nggak hujan deh. Ternyata. Ini Corollanya unik juga ya, all new tuh saya jarang lihat ya yang warna putih ini. Waduh, waduh. Waduh, tiba-tiba deres teman-teman. Nggak ada tempat teduhan lagi. Gimana ini? Ada tuh. Numpang deh. Ditunggu sebentar teman-teman. Sekitar 15 menit ya. Terus reda hujannya. Tadi neduh di situ. Ini gudang JNT. Paling kita pelan-pelan dulu ya karena becek. Apa cipratan air kan kena badan, kotor jadinya. Jadi kita pelan-pelan dulu aja teman-teman. Sampai aspalnya atau betonnya ini kering ya. Paling nanti kita berhenti lagi di daerah Cirebon aja kali teman-teman ya. Karena tadi sudah berhenti lagi kan 10-15 menit. Sekarang ini posisi sudah di Pemanukan ya teman-teman. Nanti kita update-update lagi, oke? Update lagi teman-teman. Sekarang hampir jam setengah 12 ya, kurang 10 menit. Posisi kita sudah ada di Indramayu nih teman-teman. Sampai Indramayu ini jalanannya sudah mulai oke ya teman-teman ya, karena beberapa ruas sudah dipenuhi sama beton ya teman-teman ya. Yang mana beton-beton ini kan baru ya, perbaikan dari aspal sebelumnya yang rusak teman-teman. Waduh, hujan lagi teman-teman. Kita cari teduhan dulu deh sambil tunggu-tunggu deh. Hajar dulu aja ya. Ini sih kita nyamperin hujan teman-teman. Waduh, nih kalau dihajar kita nggak ada tempat teduhan. Tapi kalau nggak dihajar, aduh bingung teman-teman. Kita coba pelan-pelan dulu deh. Saya sih punya target ya teman-teman ya. Kalau bisa sih sebelum matahari terbit sudah sampai Semarang ya teman-teman ya. Tentunya dengan alasan yang sama ya teman-teman ya. Besok kan Senin. Jadi saya tidak mau bercampur dengan orang yang berangkat kantor teman-teman, atau kepadatan di hari Senin ya. Balik lagi kan kita riding udah capek ya teman-teman ya. Kalau bergabung sama kepadatan jalan gitu di hari Senin kayaknya tapi ya kita nggak usah jadi buru-buru banget gitu, nggak usah lah. Kita tetap santai-santai aja di jalannya, nikmatin panturan teman-teman. Saya benar-benar sekangen itu panturan malam-malam teman-teman. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang kangen panturan malam-malam, tapi belum bisa ya. Ayo kita bareng-bareng online dulu teman-teman. Habis hujan lagi teman-teman. Ini masih daerah Indramayu ya. Sekalian deh isi bensin, mumpung di pom bensin.
Emang suka hujan kalau malam? Di sini. Baru hujan, Biasanya enggak. Kita lanjut lagi teman-teman. Tadi neduh sekitar mungkin ya 30 menit ya. Saya udah deg-degan bakal lama soalnya petir-petir gitu teman-teman. Cuman tadi sempat tanya sama mamang yang jual bensin, mamang penjaga dispensernya. Katanya baru kali ini hujan. Tuh kan. Gitu lagi teman-teman. Ngulang lagi. Waktu kita ke ujung genteng 360 Jabar kan gitu juga. Udah lama nggak hujan, kita lewat ya, hujan. Ini sama nih, berkah ya teman-teman ya. Hujan itu kan berkah ya. Mungkin perjalanan kita dapat berkah dari Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Amin. Itu teman-teman bisa lihat kalau kelihatan Semarang 247 km lagi. Tapi pelang ini suka ajaib teman-teman, pelang jalan itu. Misalnya di sini 247 nih, bisa jadi ntar di depan malah nambah. Kalau teman-teman ngeh gitu ya, kalau lewat Pantura ya, banyak yang kayak gitu teman-teman. Misalnya nih di daerah Pemanukan kita menuju pulang gitu ya, Jakarta 100 sekian kilometer lagi, terus maju dikit nih, nambah. Kayak nambah 10 kilo, 20 kilo gitu. Tapi ini sih kita sudah cover, sebentar teman-teman, 190 km ya. Utang kita itu berarti masih sekitar 250-260 km teman-teman. Titiknya saya sudah nitikin ke hotel ya teman-teman ya, di kawasan Gayam Sari. Itu nggak jauh dari kota lama teman-teman. Untuk perjalanan kali ini saya prepare dari rumah ya teman-teman ya. Sudah book hotel karena kemungkinan besar kan kita check in pagi ya teman-teman ya. Jadi saya nggak mau ribet. Udah capek-capek nanti kalau kita cari-cari malah jadi kemerungsung. Jadi saya persiapkan dari rumah untuk sudah book hotel ya teman-teman ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita sampai tinggal check in tanpa kendala. Tadi saya sudah pastikan sih ke hotelnya bahwa mau check in pagi ya. Jadi saya sudah kirim notes, sudah WhatsApp juga. Tadi itu mau isi bensin biasa ya teman-teman ya, Pertalite. Habis katanya. Jadi isi Pertamax ya teman-teman, 45.000 full sampai luber sedikit. Tadi mau isi 50 cuma nggak muat. Ngomong-ngomong tadi saya dari rumah itu, nggak dari rumah banget ya, dari Jatiwaringin ya, di daerah Pangkalan Jati teman-teman. Saya isi full Shell Super ya teman-teman ya. Ya baru sampai sini isi lagi. Nanti kita seperti biasa teman-teman, kita kalkulasi ya. Ini isi pertama 45.000 Pertamax teman-teman. Memang seperti perjalanan yang lalu ya teman-teman ya, yang ke Jogja itu kan kita juga isi sekitar Losarang Indramayu ini ya teman-teman ya. Kalau ini sih sudah lewat Losarang ya. Wajarnya sih 150 kilo teman-teman. Kita refuel di indikator ya sudah turun sisa 2-3 bar ya, 3 bar lah teman-teman. Kalau 150 kilo itu. Nah itu sewajarnya kalau isinya Pertalite ya 30.000 sampai 35.000 sudah penuh lagi teman-teman. Cuman ini karena hujan tadi saya mau 150 kilo tanggung, saya hajar-hajar dulu aja jalannya. Ternyata sepertinya keputusan yang tepat ya, karena tadi nyampe pom bensin itu pas langsung deres gitu teman-teman. Jadi dari gerimis terus tiba-tiba langsung deres. Nah jadi ya pas kita nunggu hujan sambil ngopi-ngopi, terus setelahnya kita bisa isi bensin. Jadi nggak berhenti-berhenti lagi. Memasuki Cirebon ya, ini masih Kabupaten Cirebon. Disambut gerimis lagi nih. Sekarang jam 1 ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak makin deres teman-teman.
berhenti lagi kalau deras. Baru tadi berapa menit yang lalu ya kita berhenti. Kayaknya sekitar 15-20 menit ya. Tapi ya kalau memang harus berhenti ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita cari Alfamart atau Indomaret deh. Ini deras banget teman-teman. Kayaknya memang tidak bisa dilanjutkan, harus istirahat lagi, harus neduh lagi. Nah ini reda lagi nih. Kayaknya kita memang menghampiri hujan ya teman-teman. Hujan lagi teman-teman. Ini posisi sih udah mau masuk ke kota Cirebon ya. Atau mungkin bahkan di Cirebon kali. Kayaknya emang kita menghampiri hujan teman-teman. Hujan-hujan di Pantura juga jadi suasana yang berbeda ya teman-teman ya. Seru-seru aja gitu. Cuman ya kita kendalanya ya harus pakai jas hujan gitu-gitu ya. Itu kan rada merepotkan ya. Tapi ya seru-seru aja teman-teman. Kalau saya sih ya nggak jadi yang gimana-gimana banget. Tidak mempengaruhi mood gitu teman-teman. Tetap fun gitu. Jadi karena hutan kita masih banyak ya, saya putuskan buat jalan pelan-pelan aja. Alon-alon asal kelakon teman-teman. Nanti sekiranya hujannya makin deras ya kita menepi lagi atau pakai jas hujan ya. Kira-kira ya seperti ini teman-teman suasana kota Cirebon ya, jam 2 dini hari. Sebenarnya kalau untuk kota Cirebonnya sendiri menarik juga teman-teman untuk jadi tempat tinggal ya. Kalau menurut saya ya, dia tuh kotanya tidak luas ya teman-teman ya, hanya sekitar 30 km persegi teman-teman untuk kotanya sendiri. Selamat datang di Jawa Tengah teman-teman. Kita posisi sekarang sudah di Losari ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat, sudah ada perbaikan-perbaikan jalan ya teman-teman. Jadi ya semoga tahun ini jalan-jalannya sudah bagus lagi ya teman-teman ya. Ya memang beton ya teman-teman ya, tapi ya daripada berlubang ya. Karena memang beton kan kekuatannya lebih bagus ya dibanding aspal teman-teman. Walaupun ya minusnya ya dia sedikit bumpy ya teman-teman. Jadi kita speed juga tidak bisa tinggi-tinggi banget. Memang aspal juara ya teman-teman ya. Tapi seperti yang pernah kita bahas ya teman-teman, karena di sini kan kendaraannya dominan tonase besar ya teman-teman. Jadi ya mungkin lebih baik ya kekuatannya itu teman-teman, kekuatan dari permukaan jalannya ya. Nah di sini jelek lagi teman-teman. Tapi sepanjang dari Jakarta ya sampai sini, kalau menurut saya ya memang banyak permukaan jalan yang rusak ya teman-teman, tapi masih bisa dihandle kok kalau misalnya kita kecepatan juga kita jaga ya teman-teman ya. Masih cukup nyaman lah. Kalau kecepatan kita jaga kan otomatis kita juga lebih responsif ya kalau ngelihat lubang gitu-gitu ya teman-teman. Motor juga lebih mudah dikendalikan. Kalau saya dari tadi ya kecepatan ya sekitar 70-an ya teman-teman ya, 70 sampai 80.
Tadi sempat di top speed ya mungkin sekitar 90-an ya teman-teman ya, nggak sampai 100. Karena saya juga nggak terlalu berani ya, karena ini banyak permukaan jalan yang rusak. Daripada saya tidak bisa mengendalikan eneng kan teman-teman. Jadi ya lebih baik nggak apa-apa lah, pelan-pelan dikit. Tapi ngomong-ngomong pelan ya teman-teman, karena kita banyak neduh ya tadi ya. Jadi kayaknya kita sampai Semarang matahari terbit nih teman-teman. Ini aja jam 2:30 ya teman-teman, sekarang baru sampai Losari nih. Utang kita masih sekitar 180 km kurang lebih. Yang penting ya nyampe aman, selamat ya kan. Jadi kita santai-santai aja teman-teman. Jadi nanti kita sampai juga relax. Mau sekali-kali coba ini teman-teman lewat lingkar utara Tegal ya teman-teman ya. Pengen tahu kalau malam kayak apa. Kalau lewat sini cenderung gelap ya teman-teman ya kalau malam. Ya tapi ada beberapa sih titik-titik lampu jalan kayak gini ya. Terus sejauh ini sudah 2 km ya dari masuk lingkar utara ini. Jalannya mulus ya teman-teman ya. 90% lah sejauh ini ya teman-teman ya. Nggak tahu nanti kalau di depan. Jam 3:30 teman-teman, posisi kita masih di Tegal ya. Teman-teman bisa lihat ada perbaikan jalan ya. Ini kita kontraflow dulu. Sudah banyak ya teman-teman perbaikan jalan ya di Pantura ya. Semoga ya tahun ini bisa segera pulih lagi Panturanya teman-teman ya. Jadi kita bisa melakukan perjalanan lebih nyaman lagi teman-teman. Saya ini sudah 2 jam riding ya teman-teman ya. Belum rest lagi nih. Paling saya mau istirahat di area-area Batang ya teman-teman ya. Bensin juga masih 3 bar. Pengen isi tanggung ya teman-teman ya. Sampai sini kita sudah menempuh jarak 324 km ya teman-teman ya. Habis isi bensin teman-teman, sekalian pipis. Ini posisi masih di Pemalang ya teman-teman. Sekarang jam 4:40 teman-teman. Mungkin saya mau berhenti lagi cari Indomaret atau Alfamart ya. Mau ambil cash. Sekalian kita beli roti-roti aja deh buat ganjel perut. Tadi di pom bensin tuh kan bergelombang ya pas saya mau ke toilet. Kayaknya si Eneng tuh emang langganan banget deh, ngahajar gelombang-gelombang gitu. Tuh rada ngangkat dikit underside-nya. Dari kemarin sebenarnya perjalanan 360 itu juga kerjaannya saya sampai hotel benerin underside. Padahal rasanya motor saya ini nggak pendek-pendek banget depannya ya. Saya kan cuman turunin pipa asoknya itu ya teman-teman. Cuma diturunin mungkin nggak nyampe 2 cm, 1,5 kayaknya deh, 1,5 cm. Tadi isi bensin 30.000 ya teman-teman, Pertalite biasa. Tadi kan isi Pertamax karena Pertalite-nya kosong ya teman-teman. Jadi sampai saat ini nih kita udah isi bensin 2 kali. Yang pertama itu 45.000 di daerah Losari ya. Sorry, Losarang teman-teman.
Terus yang kedua ini di daerah Pemalang ya teman-teman. Ini menuju Pekalongan. Teman-teman, sekarang ini jam 4.45 ya teman-teman ya. Jam 5 kurang 15. Sekarang posisi baru saja tiba kita nih di Pekalongan. Dari sini kita main cepet aja ya teman-teman ya. Kita langsung menuju ke Semarang. Sepertinya tanpa berhenti-berhenti lagi ya teman-teman. Tadi saya itu sempat berhenti ya sekitar 15-20 menit ya teman-teman ya, di Indomaret, makan-makan roti teman-teman sama minum buat asupan teman-teman. Karena pengennya sih nggak berhenti lagi ya, karena melihat sudah jam 5 kurang ya teman-teman. Karena ini hari Senin ya, saya mau menghindari kemacetan di Semarang teman-teman. Kalau kita jalannya stabil ya mungkin jam 7-an ya teman-teman, jam 7:30-8 kita bisa sampai di kota Semarang teman-teman. Waduh. Waduh, ada apa tuh teman-teman? Ngeri banget. Apa sih ya? Selamat pagi teman-teman. Sekarang posisi kita masih di daerah Batang ya teman-teman ya, tepatnya di Subah. Di antara jalan yang jelek dan banyak truk-truk, tapi suasana pagi ini cukup syahdu ya teman-teman. Ada embun pagi, terus ada bukit-bukit teman-teman. Saya mau ngajak teman-teman semua buat menikmati pagi ini teman-teman. Pagi yang cukup syahdu ini. Habis minum-minum sebentar teman-teman. Ngantuk banget. Jadi memutuskan untuk berdiri sebentar sambil minum. Ini posisi sih sudah di Kendal ya teman-teman ya, di Cepiring lebih tepatnya. Mungkin dari sini kita main cepat aja teman-teman. Ini stok baterai saya sudah pada habis teman-teman. Mudah-mudahan masih cukup sampai Semarang ya. Selamat pagi teman-teman dari kota Semarang. Sekarang ini jam 7:10 ya teman-teman ya. Kita sudah tiba di Semarang teman-teman. Sambil lihat-lihat situasi atau kondisi pagi hari Senin di kota Semarang ya teman-teman ya. Ada mobil tadi lawan arah, nekat banget. Sebenarnya situasi ini yang saya hindari ya teman-teman ya. Hari Senin pagi kan biasanya orang tergesa-gesa ya ke kantor, ke tempat kerja. Jadi jalan tuh tidak kondusif ya teman-teman buat kita yang habis perjalanan panjang terus bergabung dengan keramaian gitu teman-teman. Ya cukup bervariasi ya teman-teman ya. Ada yang naik motor pelan-pelan di tengah, terus nganan ngiri, terus ada juga yang zigzag.
Anjingnya gahar banget teman-teman. Itu anjing apa ya? Saya pengen masuk situ Lawang Sewu. Udah lama nggak ke Lawang Sewu teman-teman. Padahal isi gitu-gitu aja, cuman ya seneng aja. Kalau sebelum Covid itu ada wisata malam teman-teman. Nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman apakah untuk ukuran Senin pagi ini padat? Kalau menurut saya sih enggak ya. Hanya ramai lancar aja gitu. Ya kurang lebih seperti inilah kota Semarang teman-teman ya. Saya happy banget bisa tiba di kota Semarang ini teman-teman. Sudah lama saya nggak kesini. Hari ini saya menebus kerinduan teman-teman. Karena kota ini cukup punya cerita ya buat saya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video saya. Semoga teman-teman terhibur. Boleh banget subscribe-nya teman-teman, boleh banget like-nya, boleh banget komennya, boleh banget juga share-nya teman-teman ke teman-teman lainnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Sambil lihat-lihat kota Semarang ya teman-teman ya.